Susah senang ya. Iya. Kayak masalahnya gini Pak, kenapa jadi saya santai aja? Soalnya saya tiap hari udah dihina itu tiap hari gitu. Mulai dari Iya. dulu udah jadi makanan udah gitu. Iya, Ah, Abang ya. Terima kasih Abang sudah menaikkan. Saya hanya mau bilang Abang, Pak Ustadz sehat selalu, sehat selalu dan Bang. Ya. artinya ya jalankan saja Abang, seperti saya ini, saya imani apa yang saya imani dan Ah, begitu juga teman-teman ya yang di Muslim, karena walaupun bagaimana saya selaku pribadi banyak juga saya punya keluarga yang Islam Pak Ustadz ah. ya begitu. Iya betul. Masalahnya Mm-mm. kan ya kayak kayak gini kan ya kita akan ngomong apa lakum dinukum waliyadin sama kawan Kristen kan kayak Iya, gitu. Kalau dengan orang iya. yang beradab kan kayak gitu. Ah, Ya. jadi seperti itu. Iya Abang, jadi saya tidak mau berdebat soal agama Abang, saya Hmm. hanya mau sedikit saja meluruskan bahwa pasti Pak Ustaz ini tahu ini sebenarnya, cuma artinya Pak Ustaz ia beranggapan ke sana bahwa iblis banyak jasa Kristen. Saya yakin Pak Ustaz bahwa sebenarnya tidak ada itu yang begitu yang mau berjasa di dalam agama apapun, karena Hmm. pada prinsipnya Abang Pak Ustaz bahwa yang namanya iblis itu kita kan tahu sebenarnya Pak Ustaz bahwa iblis itu adalah jahat. Ah, Hmm. musuh orang beragama baik itu Kristen maupun Islam itu musuhnya. Nah, jadi kita harus tahu standar atau apa ya kriteria iblis itu bahwa selalu itu memusuhi orang, penipu apa segala, ya selalu membisikkan kata-kata yang kurang baik sama orang, itu kan yang namanya iblis Pak Ustaz kan? Hmm. Iya. Jadi kalau misalkan saya pribadi ini tidak tahu teman-teman saya yang lainnya itu Kristen. Kalau iblis apakah iblis itu berjasa sama Kristen ini kan pertanyaan ini Pak Ustaz ya, ada Hmm. tanda tanya. Saya kira itu ndak ada Abang, ndak ada. Iya. Walau iya ndak ada, karena apapun itu Pak Ustaz yang namanya iblis itu adalah musuh bagi setiap orang. Hmm. Entah itu agama Islam, agama Kristen, apapun agama itu tetap namanya yang namanya iblis itu kan jahat. Iya. Hmm. Nggak ada ya, nggak ada itu yang namanya berjasa sama orang Kristen. Entah itu lewat penyaliban yang Pak Ustaz biasa katakan bahwa ada Yudas di situ dibisik-bisikin apa segala di situ yang terdapat di dalam Menurut apa Anda itu. berjasa nggak itu? Kalau saya ndak Kenapa sama sekali, alasannya? Abang. Alasannya itu Abang karena yang namanya Yudas itu Pak Ustaz yang dibisik-bisiki setan di situ adalah orang yang memang serakah di dalam itu. Kalau di dalam firman Tuhan kami itu bahwa Yudas itu orang orang yang apa namanya? Orang sombong memang lah dia. Jadi orang-orang yang kayak begitu cepat sekali iblis masuk di situ. Hmm. Ya sampai Yudas itu ya itu pun di situ Pak Ustaz itu di dalam apa namanya? Ada di dalam dalil di apa di Injil kami itu bahwa Yudas itu menjual itu Tuhan Yesus itu kepada orang-orang imam-imam di sana dengan 30 keping perak. Tapi kan Iya, kalaunya Yudas kagak dibisikin iblis, kagak mungkin Yudas berkhianat tuh kan. iya, mungkin begitu juga Abang, tetapi kan iblis itu sudah tahu bahwa orang yang gampang dimasuki itu inilah orangnya Yudas itu. Jadi disitulah iblis bekerja sampai bersekongkol dengan orang-orang di sana, imam-imam besar di situ di dalam ini ada di dalam apa namanya di dalam Injil itu bahwa dia itu sekongkol kemudian dia menjual dengan harga sekian sampai Tuhan Yesus disalib begitu Pak Ustaz. Yang namanya iblis itu siapa saja yang dimasuki Pak Ustaz. Iya, siapapun itu kalau jangankan orang lemah imannya Pak Ustaz, orang kuat saja imannya itu kalau tidak mampu pasti iblis mampu. Misalkan Pak Ustaz nih kuat imannya Pak Ustaz ya pasti ada iblis itu selalu, cuma kekuatan iman Pak Ustaz itu sampai Pak Ustaz tidak bisa goyah. Kalau macam Yudas di situ saya lihat saya baca-baca ini Yudas di dalam Injil kami memang orangnya memang tidak Ya, beres orangnya. ya kan kayak gini. Kalau menurut Anda tidak berjasa kan iblis itu. Andai Yudas itu tidak dibisiki iblis, Yudas tidak akan mengkhianati Yesus. Kan gitu. Hmm. Karena bisikan iblis lah yang menjerumuskan sehingga Yudas mengkhianati Yesus. Kan seluk-beluknya dari iblis duluan. Terus juga masalah iblis ini banyak gitu di kitab yang lain. Contohnya ya
Yang membuat saya bingung juga di kitab Anda tuh, di 1 Korintus 5 nomor 5 tuh. Orang itu harus kita serahkan kepada iblis. Kok kepada iblis gitu diserahkan? Aneh kali gitu loh. Ya, kalau di dalam gereja kami itu orang yang memang, misalkan saya ini artinya saya jarang ke gereja karena saya itu dirasuki mungkin karena setan itu selalu, atau iblis, kan iblis dengan setan itu sama saja Pak Ustaz. Jadi orang yang malas ke sama. gereja itu kalau Iblis dengan setan sama. Ya. Di Kristen nggak ada pemahaman lain iblis dengan setan itu. Sama Ya. Baik. Tidak ada. Kalau di Islam Sama. beda ya teman-teman ya. Kalau di Islam. Ya, jadi di kami itu jika orang rajin malas ke gereja itu artinya memang artinya di situ sudah ada iblis yang selalu merasuki dia itu sampai dia malas ke gereja. Nah, yang dimaksud tadi ayat-ayat itu mungkin begitulah maksudnya Pak Ustaz, bahwa orang yang memang begitu itu ya diserahkan sama setan supaya nanti kalau misalkan umpamanya dia itu sudah, kan itu kalau kami malas ke gereja Pak Ustaz, ada pendeta-pendeta kami datangi rumah-rumah kami supaya kenapa tidak pergi ke gereja. Tapi itu orang-orang itu biasa didatangi pendeta, tetapi tetap juga malas ke sana. Mungkin dalam ajaran itulah, dalam maksud itulah barangkali ada itu firman Tuhan muncul bahwa kalau orang begitu lepaskan saja, maksudnya begitu. Ya, dilepaskan saja. Ya, karena sudah didatangi. Untuk apa? Ya, dilepaskan saja supaya nantinya dia entah itu mau sudah didatangi pendeta baru tidak mau, ya biarin aja. Waduh. Apa diserahkan kepada iblis itu mau dijadiin tumbal atau kayak gimana gitu? Enggak lah, enggak begitu juga Abang, karena iblis itu sudah berpengaruh dalam tubuhnya, makanya ya dilepasin aja. Biar bagaimana itu jungkir balik, misalkan nih Pak Ustaz, ada anggotanya Pak Ustaz nih, anak muridnya katakanlah misalkan dia itu sudah sering pergi, katakanlah narkoba lah, contoh narkoba, artinya melakukan kejahatan Pak Ustaz. Pak Ustaz sudah sering datangi rumahnya apain, tetapi juga dia tidak mau. Ya, biar kita jungkir balik, ada bahasa begini, sekalipun mungkin malaikat turun dari langit itu untuk datangi, mungkin dia tidak bisa juga. Ya biarin aja dia ya. Iya. Ya begitu. Udah kalau kayak gitu. Iya, biar. Nah, itulah maksudnya Abang. Terserah Anda kalau kayak gitu. Itulah maksudnya Pak Ustaz, bahwa diserahkan ke iblis, ya mungkin maksudnya begitu. Tapi itu dalam arti ada iblis di situ, baru kita ini iblis ambil. Ya begitu Pak Ustaz barangkali pemahamannya begitu. Ada aja ya. Lah, satu lagi saya mau tanya. Itu ada di ayat lain tuh. Iblis demen juga dengan janda itu. Kenapa itu iblis demen juga dengan janda? Iya, mungkin karena ya seperti saya tadi itu, karena kebanyakan tabe ya. Mohon maaf teman-temannya, jangan sampai ini kan artinya kami sama Pak Ustaz ini bincang-bincang saja. Ini kan ada biasa bahasanya orang begini Pak Ustaz. Yang namanya janda itu mungkin barangkali begitu, cepat sekali itu ada bahasanya orang. Nah, itu ada janda. Nggak tahu kenapa ada bahasanya orang. Setiap kali melihat orang ya janda. Jadi kayaknya itu orang itu janda, maksudnya janda ini janda begitu ya. Lalu kenapa iblis demen dengan janda di kitab Anda itu? Coba Anda jelaskan deh. Saya nggak ngerti itu. Iblis demen dengan janda. Saya tuh nggak tahu apakah iblis demam sama janda, tetapi mungkin karena bahasanya orang itu selalu janda, jadi ya saya tuh nggak berpikir apakah karena janda itu selalu dikatakan bahwa setiap kali ketemu bilang itu janda. Jadi begini Pak Ustaz ya, janda kasihan itu Pak Ustaz identik sekali dengan hal-hal yang negatif. Jadi barangkali begitu Pak Ustaz. Iya begitu Pak Ustaz. Jadi mohon maaf teman-teman yang ada janda di bawah. Jadi walaupun Pak Ustaz janda itu bagus sebenarnya perbuatannya, tetapi entah kenapa kalau ada orang melihat janda, itu janda, sepertinya negatif sekali pemikirannya orang sama janda Pak Ustaz. Begitu barangkali Pak Ustaz ya. Oke lah ya. Terserah teman-teman aja kan menilai jawaban Anda gitu ya. Saya nggak mau bantah gitu. Iya. Sakit kepala saya mau bantah. Kalau dikait-kaitkan di dalam firman Tuhan itu bahwa iblis suka sekali sama janda, saya kira bahwa itu terlalu beranggapan yang asumsinya yang terlalu berlebih-lebihan saja ya. Ini Pak, coba lihat ke layar nih.
1 Timotius 5 nomor 15. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Demen juga iblis dengan janda. Nah, itu Sampai dia. Nah, sampai ini iblis iya. sampai diikuti janda gitu ya. Enggak, begini Pak Ustaz. Ya, begini Pak Ustaz ya, begini. Ya, oke. Jadi begini Pak Ustaz ya. Nah, ayat itu Pak Ustaz mengindikasikan seperti apa yang saya bilang tadi. Nah, itu kan janda telah tersesat. Nah, ini maksudnya perbuatannya itu, Abang. Iya. Perbuatannya itu bukan berarti bahwa janda itu suka sama iblis, tetapi perbuatan itulah yang dikategorikan perbuatan yang tidak bagus, Abang. Jadi perbuatannya itulah, Bang. Jadi perbuatan itu kan tadi ini dibilang begini, setan dan iblis itu tidak ada yang bagus, entah itu agamanya agama Islam, agama Kristen, yang namanya setan itu tidak bagus. Nah, kalau ada orang berbuat yang tidak bagus, otomatis itu dikategorikan iblis, Pak Ustaz. Misalkan saya nih, kelakuan saya ini tidak bagus, ya otomatis perkiraannya Pak Ustaz bahwa itu sifatnya iblis. Sifat setan dia pakai. Nah, begitulah kasihan yang saya bilang tadi, janda itu identik sekali dengan pemahaman yang negatif. Nah, begitu. Misalkan nih Pak Ustaz, janda nih sering pergi keluar malam. Keluar malam ini kan yang keluar malam itu kita tidak tahu negatif di sana ya. Jadi yang dimaksud itu bersama dengan iblis karena perbuatannya itu, Abang. Ya begitu. Waduh, iya. Perbuatan yang tidak bagus itulah yang dimaksud bahwa bersama iblis. Bukan bahwa ya janda suka iblis begitu. Oke dah. Begitu Abang ya. Jadi saya pikir begini Pak Ustaz. Saya yakin bahwa Pak Ustaz sebenarnya orang yang pemikirannya itu luar biasa. Jadi misalkan ada ayat-ayat yang begitu, kemudian di framing ke sana yang hal-hal yang tidak, saya kira tidak begitu sebenarnya itu firman Tuhan, Pak Ustaz. Iya begitu. Jadi misalkan nih ada janda yang begitu Pak Ustaz, ya perbuatannya saja barangkali yang tidak bagus sampai dikatakan ini kan jawaban Anda ya, silakan aja gitu ya, teman-teman nanti menilai kan kayak gitu. Ada lagi gitu, ada lagi yang Anda mau sampaikan. Coba saya mau dengar jawaban Kristen yang lain kayak gimana juga gitu. Ini saja yang saya mau sampaikan, saya mau luruskan juga Pak Ustaz begini. Ada kan teman-teman selalu di saya siapa ya yang mengatakan bahwa ada Tuhan Yesus itu hanya untuk orang Kristen, hanya untuk orang Israel saja, begitu. Jadi itu saya bantai itu bahwa sebenarnya tidak begitu dia logikanya Pak Ustaz, bahwa Tuhan Yesus masuk ke dunia ini hanya dikhususkan untuk Bani Israel, tidak. Ada itu, ada itu teman-teman. Bang Suma yang biasa saya lihat itu, ya kalau saya nonton itu bahwa di sini dikatakan di situ di Lukas sekian bahwa bangsa Israel Tuhan Yesus itu diturunkan hanya bangsa Israel, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Itu tidak salah, betul itu salah. Ya. Saya kebetulan nggak bahas itu. Bapak, saya izin turunkan Anda dulu ya, karena saya juga ingin mendengar yang lainnya untuk menjawab gitu ya. Jadi, cuma begitu teman-temannya. Jadi mohon maaf yang di bawah, yang janda-janda di bawah ya, karena janda-janda di bawah. Jadi begini, saya luruskan sedikit lagi Pak Ustaz ya, mohon ya.